Baik, kita langsung kepada firman Allah. Kita sudah di surat Yunus. Ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Kebalikan dari orang-orang kafir yang tidak rindu untuk bertemu kepada Allah. Karena tidak punya bekal untuk bertemu dengan Allah. Tidak punya bekal untuk menghadap kepada Allah setelah kematian. Yang mereka tempatnya adalah ma'wahum nar. Ma'wahum nar, tempatnya neraka. Ada kebalikan dari mereka. Itu hamba-hamba yang beriman. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman. Mari kita tata hati kita. Kita renungi diri kita. Semoga ini golongan kita ini. Bukan sekedar pengakuan dengan lisan, tapi iman. Tanda iman di dalam hati kita. Iman adalah menguasai hati. Hati raja di dalam diri. Setelah iman di dalam hati kuat, kokoh, maka dia akan memerintahkan seluruh anggota tubuhnya untuk mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Maka muncullah wa amilus solihati. Mereka punya amal soleh, kebaikan-kebaikan. Begitu sebaliknya, kebaikan yang tanpa didasari dengan iman hanya dirasakan baik oleh manusia di dunia, tapi di akhirat tidak diganti oleh Allah, tidak diberi imbalan oleh Allah. Sebab kunci dianggapnya amal baik di dunia untuk bisa dianggap di akhirat adalah harus adanya iman. Mereka yang beriman, ada yang sekedar beriman akan tapi mereka teledor, kurang beramal soleh. Yang perlu dicurigai adalah keimanannya, kurang kuat imannya, semakin menipis imannya, yang bisa jadi pada akhirnya iman itu akan hilang. Di dalam mazhab kita, madhab ahli sunnati wal jamaati asy'ariyatil maturidiyati, khususnya kaum asy'ariyah, dalam hal ini perbedaan bukan antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah, antara kita kaum asy'ariyah dan juga perbedaan dengan kaum maturidiyah, madhab Abu Hanifah. Bahasanya menurut jumhur ulama ahli sunnah adalah al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Pendapat Hanafiyah, Abu Hanifah berkata tidak bertambah dan berkurang. Sebenarnya tidak terlalu penting perbedaan di sini. Pun pada akhirnya mereka sama-sama mengatakan bahwasanya akan semakin kuat kalau kita itu punya iman, kemudian menambah dengan amal, maka iman itu semakin kuat. Dengan amal, iman semakin kuat. Dengan amal, iman semakin tebal. Maka bertambahnya iman itu ditandai dengan bertambahnya amal. Maka di sini innal ladzina amanu, mereka yang beriman, iman, percaya, yakin Tuhannya adalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia mau naik lagi setelah itu, wa amilus solihati, beramal atas dasar iman. Maka kalau orang sudah bisa beramal soleh, dia sebetulnya telah menjadi orang yahdihim rabbuhum biimanihim. Jadi imannya yang diikuti dengan amal, itu sesungguhnya mereka-mereka yang benar-benar Allah beri hidayah dengan keimanan mereka. Dengan iman mereka, maka mereka beramal soleh. Yahdihim rabbuhum. Allah akan berikan petunjuk kepada orang-orang tersebut biimanihim, dengan iman mereka, untuk bisa beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya jika ada orang beriman kepada Allah akan tapi ternyata jauh dari amal baik, jauh dari kemaksiatan, imannya belum membimbing kepada petunjuk kepada kebaikan, maka yang perlu dipertanyakan adalah pembenahan tentang keimanan. Kembali kepada akidah kita, bahwasanya iman bertambah dan iman itu berkurang. Kalau semakin kuat iman kita itu, maka akan menghantarkan orang beramal, sekaligus amal itu jadi tanda kalau iman itu bertambah. Kapan amal kita berkurang, tanda iman kita keropos. Begitu juga bisa kita katakan, kalau iman seseorang semakin keropos, semakin menipis, maka amal pun semakin berkurang.
Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Indahnya ahli iman. Kemudian mengikuti dengan imannya tersebut adalah dengan amal-amal soleh. Maka orang tersebut akan mendapatkan imbalan kemuliaan di akhirat nanti. Di sebuah tempat, di surga Allah, tajri min tahtihimul anhar. Digambarkan dengan satu tempat yang indah mengalir. Di bawahnya sungai-sungai yang indah. Gambaran kehidupan yang indah. Pemandangan yang indah. Suasana yang indah. Fi jannatin na'im, di surga. Tempatnya hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak bisa dibayangkan saat kita berada di dunia. Bahkan kenikmatan di dalam surga itu adalah mutasyabih. Artinya semuanya satu martabat. Sangat enak. Sangat enak. Tidak ada yang berkata ini lebih enak dari itu. Atau itu lebih enak dari ini. Tidak. Dan sehingga makanan di surga tidak ada istilahnya bosan. Ada orang di musim buah mangga makan mangga jadi bosan. Musim buah apel makan apel jadi bosan. Akan tapi di surga tidak. Bahkan setiap seorang mencicipi makanan surga, buah surga, yang mengatakan enak sekali. Setelah memakan yang lainnya enak sekali, sangat enak. Sampai tidak bisa membandingkan mana yang lebih enak, karena semuanya adalah dalam kelezatan yang maksimal, sangat dan sangat. Itulah keadaan di surga. Nah, jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Seenak-enak kenikmatan yang dirasakan seorang hamba di dunia, maka tidak ada apa-apanya dibanding sekelumit kenikmatan yang akan dirasakan di surga. Sepahit-pahit apapun siksa yang ditimpakan kepada seorang hamba di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding dengan sekelumit siksa yang Allah berikan nanti di akhirat. Maka mari kita cerdas akhirat, berpikir, alhamdulillah Allah sudah membekali kepada kita iman. Kita percaya Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad menurunkan aturan dan syariat. Tinggal kita asah terus keimanan bahwasanya di sana ada surga tempat ridha Allah, di sana ada neraka tempat murka Allah. Dan mari kita selalu hadirkan di saat kita melihat kemaksiatan, kita ingat seolah-olah kita melihat neraka, hukuman Allah. Dan setiap kita melihat amal himbauan amal baik, mari kita seolah-olah melihat surga. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib laku syifa'an al-ghita'u masdatu yaqina. Kalau diungkap tabir dari mataku, niscaya sudah tidak bertambah lagi imanku karena sudah puncak. Kalau disebut surga seolah-olah melihat surga, kalau disebut neraka seolah-olah melihat neraka. Kalau sudah orang punya keyakinan semacam ini, susah melakukan kemaksiatan dan susah meninggalkan kebaikan. Seberat apapun kebaikan, karena di mata dan di hatinya adalah kenikmatan yang akan Allah berikan, dan itu ridha Allah. Da'wahum fiha subhanak. Da'wahum fiha subhanak. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun. Yang ada di surga itu adalah sanjungan. Dakwah diartikan panjatan doa. Kemudian tahiyat itu adalah ucapan-ucapan selamat. Jadi dakwahum fiha selalu subhanak. Jadi begini, kalau kita di dunia itu meminta kepada Allah, kemudian tiba-tiba dikaruniai, kita akan kagum, mengagumi subhanallah. Tapi kadang kita ini nggak sabar di dunia, padahal sama Allah tuh Maha Kasih akan memberikan permintaan kepada hambanya yang serius di dalam memohon. Tapi kalau sudah di surga itu, lihat, nggak ada penundaan. Kalau kita menginginkan, kita memohon hari ini langsung Allah beri, maka saat itulah begitu mudah kita mengucapkan subhanallah, subhanak, subhanak. Artinya maknanya di sini semua permohonan, lintasan-lintasan di hati kita langsung dikabul oleh Allah. Sehingga seorang hamba itu nggak bisa kecuali hanya menyanjung subhanak, subhanakallahumma, subhanakallahumma.
Karena pemberian dari Allah tidak pernah terhenti, lintasan apapun. Kenikmatan-kenikmatan apapun. Sehingga benar kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya. Ada satu orang yang dia datang ke sini suatu ketika, satu anak muda dia belajar falsafah atau belajar apa. Jadi memahami sesuatu itu bukan dari kuasa Allah, dari sesuatu yang dilihat di alam nyata. Ia mengatakan kita bisa merasakan dingin karena adanya panas. Kita berasa menikmatnya manis karena adanya pahit. Jadi kalau di surga itu nggak ada sakit dan sebagainya, gimana bisa merasakan kenikmatan? Makanya nggak percaya dengan surga, kasihan dia. Dia lupa yang memberi kenikmatan adalah siapa? Allah. Tanpa sebab, nggak harus merasakan sakit dulu di surga. Di surga nggak ada sakit, nggak ada dahaga. Akan tapi yang ada adalah kenikmatan. Kemudian di antara kenikmatan yang ada, yang paling agung adalah ini. Yang paling agung disebutkan adalah melihat Allah. Kalau disebutkan wa tahiyyatuhum fiha salam, tahiyyatuhum fiha salam. Salam yang dihadirkan untuk mereka adalah kalimat salam. Ucapan selamat untuk mereka adalah salam. Dari siapa? Lah ini. Yang pertama dari Allah. Salamun qaulam min rabbir rahim. Allah yang mengucapkan salam. Tahiyat dari Allah untuk hambanya. Alangkah senangnya seorang hamba disalamin sama Allah Jalla Jalaluh. Ini yang pertama dari Allah. Salamun qaulam min rabbir rahim. Ini salam yang paling istimewa dari Allah. Di surga adanya hanya salam. Kemudian dari sesama ahli surga, kalau di dunia ini kan kalau orang mendapatkan kenikmatan, ya selamat, selamat atas pernikahan, selamat bangun rumah, selamat, ya selamat, selamat, selamat. Di dunia, di surga adanya hanya itu. Setiap bertemu dengan saudaranya, sahabatnya, salam, salam, salam. Suasana indah di surga. Itulah yang harus kita rindukan di hati kita. Disitulah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mematuhi Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan, maka dia pun akan mendapatkan salam, tahiyyat min rabbil alamin. Dari Allah yang maha kasih, kemudian di antara mereka pun akan mengucapkan salam. Tapi coba, di dalam ayat surat tadi Habib Isa menyebut di salat Al-A'raf. Al-A'raf itu ada perbincangan, ahli neraka ngomong wadah capek, bukan salam. Hei ahli surga, apakah ahli surga bertanya, hei ahli neraka, kamu sudah dapat apa yang Allah janjikan untukmu? Ya, berikan aku setetes air. Enggak. Tuh nih, enggak ada salam itu karena ahli neraka, tapi ahli surga salamun, 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 salamun. Selamat, selamat, selamat. Tahiyyatuhum fiha salam. Kemudian apa? Jadi dalam kita memohon kepada Allah akan diberi, maka ada kagum sanjungan subhanak. Setelah semua orang sama-sama mendapatkan karunia, maka kebahagiaan yang mewarnai hidup mereka. Kebahagiaan mewarnai hidup mereka yang adalah salamun, salamun, salamun. Dan di saat seperti itulah maka seorang hamba pada puncak syukurnya kepada Allah. Jadi syukur itu kan kenikmatan yang luar biasa karena menyadari kalau itu nikmat. Maka di akhirnya dipungkasi dengan anilhamd wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Puncak akhir daripada permohonan mereka adalah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada dalam amaliyah kita juga disunahkan kalau kita setelah berdoa dipungkasi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi makna daripada ini adalah manusia di surga itu adalah dimasukkan ke surga Allah, meminta kepada Allah, dikaruniai yang adanya sifat kagum kepada Allah, suasana ahli surga indah, maka seorang hamba hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah rabbil alamina yang menguasai semesta alam. Wala yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau seandainya Allah itu mempercepat kepada manusia kejelekan seperti permintaan mereka untuk dipercepat diberi kebaikan, laqudiya ilaihim ajalum, niscaya berakhirlah kisah mereka. Allah itu maha kasih. Di dalam bab pengkabulan doa,
Allah Maha Kasih kepada hambanya dan sudah berjanji kalau doa hamba itu benar atas dasar doa. Doa itu adalah permohonan atas dasar kesadaran kalau dia punya hajat kepada Allah dan dia adalah lemah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Itu baru doa yang sesungguhnya. Bukan sekedar kalimat yang terucap dan diurai dengan kalimat-kalimat indah, bukan, akan tapi harus ada kesadaran. Doa adalah dengan catatan dia menyadari hajatnya kepada Allah. Apa yang diucapkan adalah hajat. Dan dia menyadari dia lemah dan tidak mampu untuk memenuhinya. Hanya Allah yang menyelesaikan, maka saat itu akan dikabul oleh Allah karena Allah sudah berjanji, "Ud'uuni astajib lakum." Tentunya ada syarat-syarat lain agar doa dikabul, yaitu makanannya adalah harus halal, minumannya harus halal, bajunya harus halal dan seterusnya. Baik. Permohonan-permohonan kebaikan pun kadang ditunda oleh Allah untuk sebuah kebaikan. Tapi semua manusia menginginkan kalau kebaikan, doa-doa kebaikan itu akan dikabul oleh Allah. Tapi ketahuilah Allah Maha Kasih kadang menunda pengkabulan kebaikan karena tanda kasih sayang. Sayang Allah. Jadi pengkabulan doa dari Allah ada yang pertama langsung Allah beri seperti yang ia minta. Yang kedua Allah akan beri selain daripada yang ia minta karena Allah lebih tahu apa yang bermanfaat untuk hambanya. Karena kita minta ini Allah kasih itu. Kita minta hijau, Allah kasih merah. Kenapa? Karena kebodohan kita di dalam memohon. Dan ini yang sering kita ini. Kita sering minta sesuatu yang kurang penting. Akan tapi Allah Maha Kasih dan doa, permohonan kita kepada Allah, permintaan tentang hal yang kurang penting dikabul oleh Allah. Tapi bukan hal yang tidak penting. Tadi yang dikasihkan, dikasih yang lain yang lebih penting. Itulah urusan kita dengan Allah. Maka jangan sampai kalau kita mohon kepada Allah dengan prasangka kepada Allah, prasangka buruk kalau Allah tidak bisa mengabul. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Dan di saat Allah memberikan semua, memberikan kepada, menjadikan hambanya kaya, cukup semuanya, tidak akan mengurangi kuasa Allah. Bahkan itulah kebesaran kekuasaan Allah. Jadi kalau kalau seorang hamba memohon kepada Allah, yakinu antum muqinuna bil ijabati. Kamu punya keyakinan dikabul oleh Allah. Hanya pengkabulan itu maknanya adalah bisa saja langsung saat itu, bisa saja dikabulkan dalam bentuk yang lain. Dan ketiga, pengkabulan yang luar biasa dahsyat adalah Allah berikan pengkabulan itu nanti di saat berada di akhirat. Sehingga nanti banyak hamba-hamba yang terkaget dengan pahalanya melimpah di surga. Lalu bertanya, ya Allah ini pahala apa? Aku sepertinya tidak punya amal semacam ini. Dijawab oleh Allah, ini adalah pahala doamu dulu waktu kau panjatkan di dunia. Sengaja tidak aku beri di dunia, akan tapi aku tabungkan di akhirat. Seorang hamba bisa saja berkata, ya Allah kalau tahu begini, aku ingin tidak kau kabulkan satu pun doaku di dunia. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia ternyata. Akan tapi kita juga diajarkan oleh Allah untuk mohon Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia. Sebab kebaikan di dunia ternyata juga muqaddimah kebaikan di akhirat. Kalau orang faham tidak ada harta yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali sesungguhnya itu pesan. Pesannya sangat jelas seolah-olah begini, hei hambaku, aku cinta kepadamu wahai hambaku, aku beri kepadamu kekayaan, maka segeralah engkau meluncur dengan harta ini kepadaku. Aku beri bekal wahai hambaku dengan harta, bisnismu lancar. Ini pesan dariku, ayo menuju kepadaku. Seorang hamba yang sadar pesan Allah, maka dia akan menjadikan hartanya untuk berderma, digunakan untuk kebaikan. Karena apa? Ia ingin segera menuju kepada Allah. Yang diberi pangkat itu sebetulnya pesan kalau dia faham. Hei hambaku, aku beri kekuasaan kepadamu, gunakan untuk menyelesaikan, menghentikan kemungkaran, dan jadikan untuk menyebarkan kebaikan. Hamba yang faham akan segera menyambut. Maka muncullah Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang tidak paham akan menggunakan kekuasaannya adalah untuk bersewenang-wenang, untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk menindas orang. Maka dia adalah orang yang tidak paham pesan dari Allah. Dan begitu seterusnya. Di dunia, jadi ada sesuatu yang Allah berikan di dunia ini adalah sebetulnya muqaddimah kebaikan di akhirat kalau orang paham. Maka mari kita renungi semuanya. Tadi lihat, di surga jannatin na'im. Surga nikmat yang tidak bisa dikira-kira. Nikmat. Maka jadikanlah apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia adalah muqaddimah nikmat nanti di akhirat. Yaitu apa? Kita sambungkan. Apapun. Nikmat makan, nikmat minum air dingin. Sayyidina Imam Ali meminum air dingin segar. Air segar. Kau minum air dingin ya Ali? Dijawab, ya. Aku sengaja minum air dingin di astakhrija syukra min somimi qalbi.
Karena aku ingin menghadirkan syukur yang dalam dari dalam hatiku. Jadi boleh menikmati sesuatu, tapi hadirkan kenikmatan dari Allah yang telah memberikan lidahku normal sehingga bisa merasakan lezatnya makanan. Apapun, mulai dari syahwat lesan, makan, syahwat mata, Allah, ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah. Telah kau perkenankan aku melihat yang halal. Gunung, bintang, indahnya pohon, bunga, suami melihat istri, istri melihat suami, melihat anak dan sebagainya. Yang tidak punya mata bisa bersyukur, ya Allah, puji syukur kepadamu telah kau tutup mataku agar aku tidak melihat dosa-dosa. Mudah untuk mensyukuri nikmat Allah, sebab tidak ada yang Allah berikan pada hambanya kecuali itu adalah pesan untuk menuju kemuliaan di akhirat nanti. Yang menjadi masalah adalah ketidakfahaman kita. Kembali kepada doa tadi, doa yang ketiga adalah doa yang dikabul oleh Allah nanti di akhirat. Itu adalah kebaikan. Tapi keinginan seorang hamba apa? Keinginan seorang hamba pengennya langsung dikabul. Doa langsung dikabul, doa langsung dikabul. Baik. Dalam urusan kejelekan, kalau seandainya urusan kejelekan itu juga langsung dikabul oleh Allah, wah berantakan tuh manusia. Berantakan tuh manusia. Ini saya berakhirlah kisahnya. Karena manusia itu sering mengeluh. Misalnya mohon maaf. Seorang ibu kadang kesel sama anaknya sudah berkata, kamu dasar anak, mending tidak usah melihat kau begini. Oh, dibuat buta betul oleh Allah kan pusing dia. Allah kasih dan sayang lalu tidak dibutakan dia. Suami marah kepada istri, daripada aku hidup denganmu, pergi saja kau. Tak taunya Allah matikan langsung pergi, nyesel dia. Kita sering di saat kesal itu sering punya ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Lau ya'ajillahu linnasi syarra, kalau seandainya Allah mempercepat pengkabulan omongan-omongan jelek ini, laqudiya al-amru, laqudiya ilaihim ajalum, berakhirlah kisah mereka. Kalau orang-orang kafir dulu turunkan hujan, ya kalau memang benar nabimu kepada Nabi Musa, kalau memang benar Tuhanmu suruh turunkan batu dari langit, turunkan betul mau apa yuk? Dan diturunkan pada umat Nabi terdahulu, tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Raufur Rahim, Nabi sayang. Allah tidak akan menghukum mereka selagi Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Mereka yang nantang, ya Muhammad kalau benar coba suruh turunkan air, seksa. Nabi tidak memohon. Artinya penundaan-penundaan ini ternyata bagi orang beriman dalam kebaikan itu adalah kasih sayang Allah. Bahkan bagi orang yang dalam kemaksiatan pun sebenarnya juga kasih sayang Allah, diberi kesempatan agar tobat, tapi jangan sering-sering doa begitu. Kesempatan untuk tobat kalau seandainya semua omongannya dikabul. Kadang keselnya kita dengan seseorang langsung doa jelek. Kayaknya dia membahayakan saya. Semoga mati aja dia, mati. Biarpun tidak diomongkan, karena dia kesel betul. Mungkin persaingan politik. Saingan politik. Saingan politik, saingan apa itu? Karena sudah kesel dia, doanya terlintas, mau mati. Dan setelah jadi besanan, ayo coba mati nggak jadi besanan kayaknya. Banyak, semua lintasan tiga. Sampai ada orang mendoakan karena kesel dengan pasangannya mendoakan kematian, ada. Dengan anaknya, dengan orang tuanya, kesel sama orang tuanya, bosan aku, sedih, capek dengan orang tua begitu. Kalau seandainya hal-hal yang semacam itu langsung dikabul oleh Allah, kan berabe, berantakan. Allah Maha Kasih, Rahman, Rahim, Rauf, Rahman, Rahim, Allah Maha Kasih. Kemudian orang-orang yang beriman oleh Allah beri kesempatan, tidak langsung hukum. Orang beriman yang punya lintasan-lintasan jelek, Allah tunda agar bisa sadar, bertobat, kembali kepada Allah. Fanadharu alladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Allah tidak akan beri hukuman kepada mereka yang menentang Allah dari orang kafir, tapi Allah biarkan mereka fi tughyanihim, dalam pembangkangan, perlawanan mereka kepada kebenaran. Terus mereka tenggelam. Mereka sibuk dengan penentangan-penentangan kepada Allah.
Jadi Allah biarkan. Jadi orang-orang kafir biarkan. Tidak Allah beri hukuman. Hukuman ada nanti di akhirat. Begitulah Allah yang Maha Kasih. Sebetulnya memberikan kesempatan. Umat Nabi Muhammad diberi oleh Allah keistimewaan, kelebihan. Baik umat yang sudah menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, atau umat dakwahnya Nabi yang belum menerima dakwahnya Nabi, yang belum beriman, tetap diberi kesempatan. Tidak ada hukum yang Allah timpakan langsung begitu. Karena dengan harapan Nabi sendiri waktu berdoa, waktu di Taif, di saat dilempari baginda Nabi, doanya doa sendiri, ya Allah, ya Jibril, aku masih, wahai malaikat, aku masih berharap bahwasanya keluar dari tulang rusuk, tulang rusuk mereka nanti adalah hamba-hamba yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah namanya manusia. Kadang kalau diuji Allah dengan musibah itu langsung tidak sabar. Wa idza masal insanu durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Kalau dalam keadaan susah itu begitu mudahnya orang memohon. Ngadu kepada Allah, 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 Allah. Maksudnya di jambihi aw qa'idan wa qa'iman, artinya dalam segala keadaan baring nyeru kepada Allah, berjalan pun ya Allah, berdiri Allah, ya Allah musibah, ya Allah aku begini, ya Allah aku kena ujian begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falamma kasyafna anhu dhurrahu, kalau sudah dibongkar, diungkap oleh Allah, diangkat itu bencana, marra ka'lam yata'una ila dhurrin massah, setelah beres dari urusannya seolah-olah tidak pernah punya masalah, seolah-olah enggak pernah minta kepada Allah. Kalau kita kembalikan kepada hikmah yang pernah disampaikan oleh Ibn Athaillah Sakandari, inilah doanya orang-orang yang menjadikan doa itu adalah sebagai sarana. Tapi Nabi sudah mengatakan doa itu mukhul ibadah, doa itu sendiri adalah ibadah, tujuan bukan sarana. Seorang hamba yang menjadari bahwasanya doa itu adalah amal ibadah yang paling agung, sampai dikatakan sebagai muh itu saripati, saripatinya ibadah. Terpenting dari ibadah adalah memohon, mengadu kepada Allah. Jadi doa itu ibadah, hendaknya kita menjadikan doa itu adalah ibadah, bukan sarana. Selama ini kita itu menjadikan doa itu sarana. Kalau punya hajat baru berdoa, kalau enggak punya hajat enggak berdoa. Ini kan model-model kita. Wah, macam-macam. Kalau kita itu ud'uni astajib lakum. Ud'uni, hamba yang sadar makna ud'uni, memohonlah kepadaku. Jadi sedikit sebetulnya. Perbedaannya sedikit, tipis sekali. Biasakanlah di saat kita memohon kepada Allah itu karena kita memenuhi perintah Allah. Allah yang memerintahkan ud'uni. Lalu kita memohon, maka permohonan kita dalam rangka kita memenuhi permintaan Allah, ud'uni. Siapapun yang berdoa karena menjalankan perintah Allah, maka Allah astajib lakum, akan mengabulkan untuk kita. Tapi yang banyak dari kita di saat memohon bukan karena kita memenuhi permintaan Allah, karena kita memenuhi permintaan diri kita sendiri. Kita punya hajat banyak baru ngadep kepada Allah. Maka doa itu kan tadi disebutkan pengabulan doa tidak hanya di dunia, nanti ada di akhirat. Ada seorang bertanya suatu ketika, saya sudah divonis oleh dokter bahwasanya rahim saya tidak akan punya kandungan, rahim saya sudah diangkat. Apakah saya perlu doa, ya Allah berikan kepadaku anak soleh? Berdoalah, karena apa? Pemberian pahala bukan saja di dunia, nanti Allah akan karuniakan kepadamu kebaikan anak-anak di surga. Maksudnya apa? Kebahagiaan seperti orang yang punya anak banyak soleh-soleh. Memohon. Jadi jangan mentang-mentang misalnya sudah rahimnya diangkat lalu tidak doa anak. Doa, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Secara zahir gak mungkin. Karena doa ini adalah memenuhi permintaan Allah, bukan kita memenuhi permintaan kita. Lah selama ini kita ini di dalam doa memenuhi permintaan diri hawa kita sendiri, sehingga doa seperti sarana. Sehingga kapan doa dikabul? Selesai kita tidak berdoa lagi. Nah ini seperti ini. Falamma kasyafna anhu dhurra, kalau sudah diberi Allah lupa, enggak jadi datang ke kiai, enggak jadi datang masjid, enggak datang tahajudan, karena sudah cukup. Dulu waktu nyongsep, Masya Allah, datang ke kiai sana, kiai sini minta doa, tahajud, minta wirid, dzikir, amalan, Masya Allah.
Ingat terus kepada Allah, tapi di saat diberi Allah kekayaan lupa. Bahaya sekali di saat orang menjadikan doa sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Maka akan menjadi manusia kayak ini. Wa idza massal insanu dharra, kalau mendapatkan musibah, da'ana, memohon kepada Allah dalam segala keadaan. Tapi kalau falamma kasyafna, kalau sudah diselesaikan oleh Allah urusannya, seolah-olah dia nggak pernah butuh lagi, nggak pernah doa lagi. Wa kadzalika zuyyina lil musrifina, begitulah telah dihiasi oleh syaitan. Lil musrifina, bagi orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Dia telah tertipu orang-orang yang musrif tadi. Maka ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Jadi amalan-amalan ini bahaya sekali, termasuk dalam ibadah yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tertipu. Kadzalika zuyyin, tazyin. Siapa yang menghiasi? Di sini ada digoda oleh syaitan. Sehingga melihat sesuatu yang buruk menjadi baik, atau sebaliknya yang baik menjadi buruk. Dihiasi, dikelabui oleh syaitan. Orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, yang tidak berpikir tentang kemaslahatannya nanti di akhirat. Maka ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim ini, lihat. Dari perbuatan-perbuatannya yang maksiat murni, jelas-jelasan kemaksiatan, merugikan diri mereka sendiri. Tapi mereka menganggap itu adalah sebuah kemenangan. Misalnya mencari harta dengan cara yang haram, tertawa, senang, nggak tahu bahasanya itu menghantarkan ke neraka. Orang sukses di dalam memakai kemaksiatan. Orang ngumpulin uang untuk berzina, orang ngumpulin uang untuk mabuk, orang ngumpulin uang untuk maksiat. Di saat sudah berhasil, seolah senang dia. Itu tazin dari syaitan. Dari apa yang mereka lakukan? Mereka tidak sadar, na'udzubillah. Kalau orang semacam ini akan bablas dia. Berakhirlah kisahnya nanti, bersama kematiannya dia akan merasakan pahitnya alam barzah. Belum lagi akan tersiksa di padang mahsyar, ujung-ujung adalah di neraka jahanam. Maka dari itu mari, kita sebagai ahli iman, mari kita terus hadirkan renungan-renungan yang dalam tentang keimanan. Lihat tanda-tanda iman yang sungguh di hati kita, yaitu akan diikuti oleh anggota tubuh kita, yaitu mata yang menghindar dari melihat yang haram, lisan berusaha berucap yang halal dan menjauhi dari ucapan yang haram, telinga kita akan senang mendengar yang Allah ridhai seperti mendengar Al-Quran petuah, dan tidak akan mendengar kalimat-kalimat yang menjerumuskan dan menyesatkan. Anggota tubuh kita pun akan terjaga. Kaki tidak akan melangkah kecuali yang Allah ridhai. Tangan tidak kita gerakkan kecuali yang untuk Allah ridhai. Syahwat pun Allah mudahkan untuk mendapatkan pelampiasan syahwat yang halal. Itu semua adalah karunia dari Allah. Karena imannya tadi kita renungi. Hingga sampailah kita nanti maka akan di surga, dan hadirkan keyakinan surga itu adalah kenikmatannya luar biasa, tempatnya ridha Allah tadi seperti disebutkan. Ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at, seperti telinga pun tidak pernah mendengar, mata pun tidak pernah melihat, tidak pernah terlintas keindahan surga itu di dalam hati setiap hamba yang di dunia. Kemudian nanti bagaimana di sana kita mendapatkan salam dari Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keimanan. Kemudian orang-orang yang punya keimanan yang kuat tersebut, di samping punya amal-amal, maka dia akan banyak memohon kepada Allah. Permohonannya atas dasar kecintaan, kerinduan kepada Allah, memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar memohon karena ingin dientaskan dari permasalahan. Setelah Allah mengentaskan dia dari permasalahan, lalu dia lupa kepada Allah. Bukan, itu ahli iman. Ahli iman yang sesungguhnya terus akan menjadikan permohonan ini adalah hajatnya. Permohonan adalah ibadah yang ia yakini. Tapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang imannya kropos, orang-orang yang tertipu oleh syaitan, macam tingkatan kafir, munafik, kropos iman, tertipu. Mereka itu memohon kadang, minta kepada Allah. Kalau orang kafir mintanya nantang, turunkan kalau benar Tuhanmu wahai Musa, turunkan batu. Kisah Nabi Lut di balik bumi itu. Pada zaman ini pun ada yang begitu. Ini permohonan-permohonan gila dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, orang yang fasik permohonannya adalah guyonan, nggak serius, nggak dengan kekhusyuan, nggak atas dasar dia punya hajat pada Allah.
Lah orang yang nanti permohonan orang yang beriman akan tapi imannya tipis, ya sudah. Permohonannya adalah memohon kepada Allah ya di saat hajat-hajat saja. Tapi orang yang imannya tinggi dia memohon kepada Allah karena permohonan kepada Allah adalah hakikat ibadah. Sehingga banyak memohon dan banyak memohon dan banyak memohon karena permohonan itu tanda ketawaduan seorang hamba kepada Allah. Penghambaan yang sesungguhnya merasakan dirinya adalah lemah, tidak mampu, yang mampu hanya Allah, lalu dia haturkan hajatnya kepada Allah untuk dikabulkan, maka dia puncak keimanan. Inilah ahli-ahli iman. Jadi ada perbedaan antara ahli iman dan orang tidak beriman. Kemudian ayat selanjutnya nanti insyaallah, bagi mereka-mereka itu yang dengan kezalimannya, dengan kekafirannya, maka setelah mendapatkan pesan-pesan kebenaran dari Allah, kemudian mereka ternyata masih tidak mendengar, maka insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Artinya pada pertemuan ini membahas dua kelompok. Kelompok ahli iman dan kelompok orang yang tidak beriman atau yang imannya kropos. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Kita berusaha dan terus berusaha untuk menjadi orang yang imannya selalu meningkat, kuat, dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita mendapatkan syurga Allah dan bisa melihat Allah, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.